Oke. Oke, teman-teman semua, sobat migran atau pekerja migran Indonesia. Hari ini kita akan bahas tentang pengiriman barang yang ruwetnya minta ampun sampai hari ini. Jadi kita akan beda satu-satu kenapa sampai hari ini belum selesai-selesai begitu pengiriman barang yang masih banyak permasalahan gitu di luar sana. Jadi kita beda satu-satu ya, kenapa sampai hari ini pengiriman barang itu terkendala terus beberapa bulan atau mungkin 1 tahun terakhir ini sejak saya juga menjadi pengikutnya BP2MI lah begitu ya, karena gini, saya ingin cerita sedikit sebelum kita jauh membahas tentang pengiriman barang. Jadi dulu saya ini sangat mengkritisi kerja-kerja yang ada di pemerintahan juga gitu, seperti di BP2MI. BP2MI pertama kali saya tuh mengkritisi tentang EKTKLN yang waktu itu anak dari daerah kami itu nggak bisa berangkat karena dari imigrasi menanyakan EKTKLN, dan dari situ saya mengkritisi BP2MI. Alhamdulillah ya, puji Tuhan dari BP2MI sangat merespon, dan hari itu kalau nggak salah langsung viral di Facebook sesama kita orang Sulawesi Utara, dan bertepatan juga Pak Beni Ramdhani itu adalah um, istrinya orang Sulawesi Utara. Dia kawin dengan orang Sulawesi Utara yang tadinya dia itu sebenarnya dia bukan orang Sulawesi Utara, tapi dia itu politisi dari Sulawesi Utara begitu. Dan saya mengkritisi hari itu, dan besoknya langsung viral di Facebook. Pak Beni langsung panggil saya Zoom dan teman-teman lain, tapi teman-teman nggak mau, hanya saya waktu itu. Dan alhamdulillah puji Tuhan 1 tahun yang lalu, saya ingat bulan Oktober kalau nggak salah, September Oktober lah, dari situ saya bilang sama Pak Kepala Badan, saya bilang, Pak izin ya, saya akan buat konten di TikTok perihal tentang dirimu lah, gimana kerja-kerja dirimu. Jadi ya saya ini volunteer atau relawannya Pak Beni lah begitu. Saya bilang ke dia waktu saat Zoom, saya bilang izin. Dari situ saya juga laporkan di Zoom itu juga, bukan hanya EKTKLN yang bermasalah di pekerja migran begitu, tapi ada juga sekarang kasus overcharging atau biaya berlebihan. Nah, dari situ saya mengikuti dan saya follow up terus, saya follow terus ya, follow terus Pak Beni, dan setiap hari dia rapat Halo, meeting di halo, BP2 ini. halo, halo, Ya, halo. yes, yes, yes. Mau ngomong bea cukainya kapan? Kita Ya, bahas bentar, bentar, kan. bentar, bentar. Nanti Lama kali. dipotong-potong. Jadi teman-teman semua, dari situ saya mengikuti terus sampai di kasus anak-anak yang kirim barang ke Indonesia dan nggak tersampaikan begitu lama atau dibongkar. Dan saya melihat dari dia mengundang bea cukai ke kantor, dan 1 tahun yang lalu, jadi kita akan bahas 1 tahun yang lalu juga, saya ingat dari BP2MI udah panggil dari kargo, 2 perusahaan kargo yang dipanggil gitu. Jadi kita akan beda ya. Jadi pertama, masalah pengiriman barang sampai hari ini tanggal 14 November ya, tanggal 15 November, pengiriman barang yang masih tertunda di gudang-gudang yang ada karena katanya dari bea cukai. Sekarang begini, teman-teman semua, saya ingin membahas kenapa sampai hari ini belum dikeluarkan, karena ada undang-undang dari, kita menunggu dari Kementerian Perdagangan ya, dari Pak Zulkifli Hasan yang sampai saat ini belum keluar. Intinya begitu. Kenapa? Karena dicurigai ada mafia pengiriman barang. Jadi bukan hanya PMI, jadi ada mafia yang mungkin oknum-oknum kita sebut di sini, yang mengatasnamakan ini PMI, tapi sebenarnya itu bukan PMI dan barang kiriman untuk jualan, bisnis begitu. Tapi di sini saya juga mau ngomong buat pekerja migran. Ada yang memang kalau mau jujur-jujuran, kirim barang memang untuk keluarga dan pemberian majikan atau bos, atau memang untuk bisnis begitu. Jadi kecurigaan dari pemerintah yang ada, kenapa sampai dari bulan April kemarin itu, kan
kasusnya bergulir terus. Waktu bulan puasa kemarin, teman-teman mau kirim barang, bahkan yang pulang juga ditahan, digeledah, di apa namanya, bandara dan sebagainya, karena takutnya jangan diperdagangkan begitu. Jadi di sini teman-teman semua, saya tidak ingin membela bea cukai, tapi seperti yang saya bilang tadi, kita bedah satu-satu. Kenapa sampai pemerintah mencurigai ada mafia perdagangan lah begitu ya. Mungkin ada pekerja migran juga yang sembari berbisnis, atau dari pihak kargo yang mungkin ya, saya nggak mau ini gitu. Cuman kalau kita mau jujur-jujuran, pasti ada mafianya gitu. Makanya dari bea cukai atau dari Kemenkula, dari Kementerian Keuangan juga membuat undang-undang ini, karena sebenarnya dari 3 Agustus yang lalu kan sudah diumumkan bahwa free bla bla semuanya gitu. Tapi nyatanya sampai hari ini nggak ada ya, nggak ada keluar undang-undang itu. Dan akhirnya sekarang menumpuk barang-barang pekerja migran gitu. Dan tadi malam, biar Mas Andro tahu juga, saya di WA beberapa teman, Kak, kami ini dimintain paspor, benar nggak ini dari apa namanya, ekspedisi yang mereka kirimin? Saya nggak mau sebutin ekspedisi apa itu, tapi saya langsung jelaskan, iya benar itu, karena saya ingat setahu saya bulan April waktu Pak Beni atau BP2MI panggil dari kargo, saya ingat itu dari kargo mengatakan bahwa kami akan meminta data lengkap pekerja migran dari paspor, mengingat biar ada pembedahan atau perbedaan antara pekerja migran yang legal dan tidak. Yang legal maksudnya, yang legal dan ilegal begitu. Jadi saya nih juga lagi apa ya, kasihan juga begitu. Ada teman-teman otomatis, teman-teman pekerja migran yang udah di luar ya, yang menjadi overstay mungkin. Kadang mereka juga mau kirim barang. Kita kan nggak tahu ya, kita nggak bahas yang tentang itu, tapi sekarang memang dari bulan April setahu saya itu kargo ngomong seperti itu waktu di rapat di BP2I, bahwa mereka akan meminta data yang lengkap agar bisa diketahui benar-benar ini yang mengirim pekerja migran atau tidak. Yang menjadi permasalahannya, kenapa nggak dari kemarin-kemarin gitu? Kenapa nanti udah mau dekat pemilihan umum ini? Kita mau bahas pemilihan umum ini. Oke, bentar. Ya, Oke. Artinya begini nih. Zaman dulu kan tidak ada masalah tuh kan. Zaman dulu pengiriman ada problem. Padahal peraturan dari bea cukai atau kepabeanan kan jelas. Peraturan itu jelas. yes. Sudah ada bertahun-tahun yang lalu bahwa kiriman luar negeri. Tapi alhasil di beberapa tahun yang lalu pengiriman buat teman-teman itu tidak ada masalah kan. Artinya tidak ada keribetan seperti ini. Terus Yes. yang kedua di ending ini keribetan karena ada kecurigaan dari Kementerian Keuangan, dari bagian bea cukai yang Perdagangan. ada penyalahgunaan. Yes. Ada penyalahgunaan. Atau bisa jadi asumsi yang berikutnya kalau dulu boleh dan sekarang tidak, itu kan bisa jadi kalau dulu ya sudah uangnya ibaratnya departemen yang berkepentingan itu kargo misalnya udah store kemudian aman lah. Setelah kargo store kan semua barangnya masuk. Nah, walaupun X-ray tidak terlalu seketat ini, tapi kan bisa jadi karena kemarin ada kasus di anak pejabat dari Departemen Keuangan yang menganiaya, tahu nggak? Saya rasa itu titik pemicunya, sehingga bea cukai atau Kementerian Keuangan mulai bersih-bersih. Ya bisa jadi begini Mas Andro, kalau buat saya ya. Sebentar. Makanya sebentar. Oke. Kan ada 2 asumsi. Yang pertama, ya pasti semuanya pasti oknum kan. Kalau yang dirimu adalah oknum penyalahgunaan, ya. Kalau fokus ke oknum penyalahgunaan. Kalau aku setelah terjadinya kasus itu baru pengiriman itu mulai agak luar biasa. Artinya bea cukai bersih-bersih gitu loh, ngerti nggak? Ya, Kementerian Keuangan lah bersih-bersih gitu maksudnya. Kementerian Keuangan kan setelah proses itu kan baru pengiriman itu mulai.
bergulirnya kasus itu kan. Bisa Iya, nggak? Bisa ngerti nggak? Artinya bisa. selama Jadi. Nah, eh, selama ini Kementerian Keuangan tidak ada masalah dengan barang-barang teman-teman, dengan perdagangan apapun tidak ada masalah. Tapi setelah Kementerian Keuangan mulai bersih-bersih, mulailah hal satu persatu kecil-kecil itu akan menjadikan perhatian. Salah satunya, nah karena pengiriman barang ini masuk ke keuangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, mulailah itu diramaikan. Jadi asumsi-asumsi inilah yang tidak bisa kita prediksi. Dan akhirnya teman-teman yang akan menjadi korban. Dan intinya, bagi kita di Hong Kong, sekali lagi ya di Hong Kong, membayar berapapun asal di Indonesia aman, maka mereka akan bayar. Bisa dipahami nggak? Tapi perubahan di antara yang seharusnya memang berbayar, kemudian kemudian teman-teman tidak harus berbayar, hanya berbayar di Hong Kong saja, ya kan? Nah, sekarang oke. berbayar di Hong Kong, terus berbayar lagi di Indonesia. Yang Ya, nggak sebentar, yang benar itu kan berbayar di Hong Kong dan berbayar di Indonesia, benar nggak? Yang benar kan harusnya. benar. Tapi karena ada sesuatu hal yang kita tidak paham, berbayar di Hong Kong, teman-teman nggak ada masalah. Begitu berbayar di Indonesia, teman-teman masalah. Bisa dipahami nggak? Jadi akar kunci Paham, paham. di situ. Makanya sebenarnya tidak ada kesimpulan lain. Stop paket, selesai. Iya, Stop. jadi begini Mas Andro, yang Kalau jadi permasalahan buat pekerja migran gini, mereka ini udah bayar dari sini mahal, apalagi contoh kayak daerah kami ya, Sulawesi Utara, itu $1.500 sampai di sana, kan, sampai di Sulawesi gitu. Mahal kan? Kalau di Jawa mungkin cuman cuman berapa ya, 800 mungkin gitu. Jadi permasalahannya ketika pekerja migran itu bayar di sini di Hong Kong, terus sampai di sana itu nanti dibongkar-bongkar dan sebagainya, dimintai lagi. Yang jadi permasalahannya gini, Mas Andro, saya nih nggak mau juga terlalu menyalahkan bea cukai atau juga kargo, tapi kita kan ini mengkritisi gitu apa yang terjadi kan. Ini jadi pertanyaan kargo, Mas Andro. Seharusnya kargo kan tahu ini belum belum bisa ya untuk pengiriman ini karena kami ada kendala di bea cukai. Jangan nanti pekerja migran udah kirim terus dibilangin lagi, oh nggak bisa. Itu yang saya nih Mas Andro gini, belum pernah mengirim barang yang banyak begitu di gardus besar. Tapi saya sejak 2018 sudah bermasalah dengan bea cukai karena mengirim via pos. Kayak di yang konten sebelah itu kan mereka perdebatkan uh, dari MMS itu kan via pos itu Mas Andro. Itu memang nggak bisa Mas Andro. Saya tuh kirim naik, saya ingat cuma 2 pasang, $150 berarti 300 iya. Aduh, pernah itu sampai apa bea cukai Makassar waktu itu telepon saya dan itu saya masih ingat ada di Facebook saya itu. Saya kirim ke Sulawesi Utara buat oleh-oleh buat saudara. Ternyata bermasalah dengan kan kalau bea cukai dari Sulawesi itu dari Makassar, Makassar baru ke Palu begitu kan. Dan itu saya dimintai waktu itu 3 juta lebih itu tahun 2019 kalau nggak salah. 2 kali saya kirim coba lagi ke Manado, bermasalah lagi. Dari situ saya tobat. Nggak mau bermasalah dengan pengiriman apapun. Mereka bilang, oh iya ada yang karena kan saya waktu itu masih baru jadi pekerja migran, belum tahu tentang pengiriman juga begitu. Oh ada yang kirim dus-dus, itu yang saya lihat seperti setiap minggu kan begitu. Jadi teman-teman semua, kalau buat saya seharusnya dari kargo juga harus memberikan edukasi. Ketika ada pengiriman barang, kargo juga harus bilang, oh ini kita lagi bermasalah, jangan dulu kirim barang. Atau gimana menurut Mas Andro? kalau saya gini loh, yang menjadi akar masalah dalam kehidupan manusia itu yang tidak siap, ya tidak siap dengan peraturan. Kemudian peraturan itu bisa lunak, kemudian balik lagi peraturan keras itu yang tidak terbiasa. Menurut saya, peraturan Indonesia itu jelas. Peraturan dari Kemenkeu itu sudah jelas. Sebenarnya ini tidak tergolong. Ini BP2MI terlalu masuk-masuk ya karena dia perlindungan. Sebenarnya BP2M ini benar-benar kerja keras untuk masalah paketan ini ya. Iya. Saya sih ya Um, kita apresiasi dulu lah untuk BP2MI yang terus berjuang
membela barang-barang dari teman-teman yang masuk. Jadi Semua lah, karena kan nama Badan Perlindungan, jadi semua barang aja di itu kan, ya sudah ya dilindungi nggak gitu. apa-apa, nggak apa-apa kan. Ya kita apresiasi lah, apresiasi. Jadi oke, tetapi pada semestinya yang harus nggak kita samakan dulu visi awal barang masuk itu kan harus berbayar, benar nggak saya bilang? Itu peraturan dari Kementerian Keuangan kan, kepabean. Yes. Setiap barang masuk, apapun itu ceritanya, mau PMI, mau tidak PMI, itu Mm-mm. pasti kena pajak kan. Kalau aturannya ABCD, kalau barangnya seperti yang ditulis ABCDEFG, ya kayak gitulah penjelasannya. Kita nggak perlu detail karena yang ingin saya sampaikan adalah mindset dulu, ya. Segala sesuatu di dalam kehidupan itu kalau mau berubah kan mindsetnya dulu yang harus berubah, benar nggak? Yes. Nah, satu fokus itu ya, yang kita pikirkan bukan persoalan teknis. Teknis itu sangat bisa dimanipulatif, benar nggak? Tapi kalau Iya benar. mindset dan cara berpikir, hari-hari ini aja yang mulai termanipulasi karena adanya sosial media. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi Yang benar. salah bisa jadi benar. Nah, sosial Hmm. media, makanya itu mindset. Makanya orang-orang yang tidak siap dengan mindset, maka dia rawan untuk bermain sosial media. Tapi semakin pinter mindsetnya, dia di sosial media dia akan tahu dan paham mana yang harus masuk ke dalam otaknya, mana yang enggak. Nah, sekarang gini, Pak Bean itu sudah ada peraturannya sejak dahulu kala, ya, sebelum krisis Iya. ini terjadi. Nah, tetapi ya selama ini paketan yang dari Hong Kong, sekali lagi, ya entah dari Hong Kong, entah Taiwan, itu dengan sangat mudah bisa masuk hanya berbayar di Hong Kong. That's right? Ya, yang kita garis bawah Hmm. ini ya kan. Oke, oke. Artinya, boleh nggak kita berasumsi bahwa orang kargo itu ada yang bermain dengan bea cukai? Oke, oke, oke. Saya Oke. potong ya Mas Andro. Oh, Oke, Mas jangan, Andro. jangan Tunggu. dipotong dulu, jangan dipotong dulu, belum selesai, belum kelar. Jadi, Oke. karena ada pihak kargo yang bermain dengan bea cukai, alhasil semua yang dari kargo itu, dari bisnis-bisnis paketan dari luar negeri itu bisa masuk. Karena ada upeti. Ya, kita bicaranya Oke, oke. sekali lagi ini bicara dugaan, ya. Ini Hmm. persepsi, ya. Persepsi lah. Persepsi bisa salah. Ini asumsi juga bisa salah, ya. Kebenarannya ada di lapangan karena kita nggak ngerti. Kita pahami aja kebiasaan di Indonesia seperti apa, kita pahami aja, ya. Karena Oke. kasus yang kemarin sehingga Kementerian Keuangan mulai berbenah, akhirnya dipetani satu persatu toh. Nah, ketika ketemu boroknya di mana, nah itu terus langsung di stop supaya tidak Iya, merembet, ya kan? meremet. Nah, maka dari itu Mas Nah, Andro. oke sebentar, supaya tidak merembet kemana-mana, akhirnya sudah diberlakukan. Lah, sesuatu yang sudah terbiasa di teman-teman, bayarnya cuma satu kali, berhubung dimintain dua kali, kan jadi polemik, bener nggak? Jadi Tahu-tahu. Jadi, jadi chaos. hmm, Oke, sebentar. yes. Jadi chaos. Sebenarnya kalau teman-teman tahu peraturan, ya kan, harusnya, oh ya sudah, mereka lagi berbenah, ya sudah, aku nggak usah kirim-kirim lagi. Tunggu mereka nanti terjadi ya. Jadi sebenarnya pembayaran upeti tadi itu teman-teman setuju gitu. Jadi teman-teman itu kalau mengirim dan tidak membayar dua kali, teman-teman itu sepakat. Jadi bisnis kargo mengkayakan orang yang berbisnis kargo dan mengkayakan pejabat yang melegalkan hal itu, yang harusnya bayar satu kali, yang harusnya bayar dua Itu kali, bayar satu kali. makanya sama Sandro. Yang jadi persoalan kita, pekerja migran itu tidak teredukasi. Banyak pekerja migran tuh nggak teredukasi, yang Saya mereka bilang, tahu mereka kirim. saya bilang kalimatnya agak diperhalus. Jangan bilang tidak teredukasi. Oh, Oke, jadi, berpikir, oh, ya. Gimana maksudnya? cara berpikir. Oh, cara berpikir. Ah, cara berpikir dari zona yang nyaman bayar satu kali, ya kan? Oh Terus iya, bayar nantinya kan cukup dua mereka kali. merasa Ah, iya mereka, oke oke. padahal sebenarnya yang benar ya memang bayar dua kali, benar nggak? Iya benar. Maksudnya Nah, begini, kalau cara berpikirnya pekerja migran diubah gitu kan, dengan melihat situasi yang ada sekarang, harus lebih jeli. Saya nih juga banyak teman-teman yang messenger, WA, menanyakan perihal-perihal seperti ini Mas Andro.
kok barang saya dibongkar hilang? Salahkan bea cukai. Saya bilang bea cukai, ini pemahaman saya Mas Sandro, bea cukai nggak mungkin mengambil kalau cuman yang receh-receh kayak gitu. Jadi dalam hal ini Mas Sandro, kita harus em, memberitahukan kepada juga kargo. Kargo bertanggung jawab sepenuhnya ketika kita mengirim barang itu, udah bayarkan. Berarti kargo 100% harus bertanggung jawab atas kiriman barang sampai di tujuan. Itu maksudnya. Oke, saya tanya. Sampean memang punya ide gagasan ya yang memang jujur dan benar. Boleh saya bilang Oh, begitu, oh, kan? oh. Kalau Oke. buat saya, Iya, iya, ya, idenya, oke. Aku bilang, sampean punya hmm, ide yang jujur dan keadilan dan yang benar. Pertanyaan saya, apakah Indonesia masih memiliki kejujuran dan kebenaran? Paham nggak? Anda paham paham nggak? banget. Nah, makanya kalau yang kita bahas hanya masalah teknis, bau sampai 2 Iya. tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan 10 Oke, gini tidak. aja, solusinya gini aja. Gak usah kirim barang. Nah, makanya kan, kalau berani Hmm. kirim barang, siap-siap dipalak 2 kali, dimintain 2 kali. Iya, Bahasanya udah, jangan dipalak. gak usah Ba- kirim barang. Uang, bahasanya, bahasanya jangan dipalak, kok nggak enak. Bahasanya jadi, yang siap membayar 2 kali. Biaya kirim iya, dari Hong Kong dan kena aturan kepabeanan. Udah 2 hal itu aja yang disadari. iya. Jadi Jadi kita gini, kita jangan bahas masalah sempak, kita jangan bahas masalah hal-hal yang sepele. Seharusnya ya. ya enggak, makanya seperti Mas Andro ngomong tadi, kita maksudnya mindset kita pekerja Nah, migran ini memang harus diubah aja lah gitu. harus Biar belajar. lebih Kita harus belajar. cari. Kita di sini maksudnya gini Mas Andro, di konten kita nih, di konten saya nih kita sama-sama belajar gimana ya biar kita ke depan tuh nggak Tidak selalu kena dijadikan, masalah. Tidak iya, kena maksudnya, masalah. iya, Kalau maksudnya, mau kalau mau ada masalah itu dipikir dulu. Apakah yang iya, saya lakukan nanti ini maksudnya, bermasalah atau tidak gitu loh. maksudnya begini Mas Andro, buat mindsetnya pekerja migran ini kita belajar sama-sama untuk mengubah gitu. Gimana solusinya biar kita nggak selalu dijadikan apa ya namanya? Ah, Dijadikan sapi perah. ya sapi perah atau bahan pencairan uang lah, pencarian uang lah begitu dari Oke, oknum-oknum ini. ya oke. Sekali lagi ya, negara itu dapat duit dari mana sih? Pertanyaan saya kan itu. Bangsa dan negara itu dapat duitnya dari. Aduh, Mas Sandro, Lu nggak benar bayangkan nggak? aja Nggak, ya. nggak. Nggak, Ya kita bicara. benar-benar. Kita bicara realistis untuk masuk ini kan kita bicaranya harus lebih luas dong, benar nggak? Enggak. Iya, makanya saya bilang kita nih dijadikan bahan pencarian cuan terus pekerja migran. Benar nggak? Udah remitensi kita banyak setiap tahun, belum kargo-kargo juga mencarikan untung, belum bea cukai. Bukan main pekerja migran itu ya. Nah, makanya. Terus sampai kapan gitu kita disepelekan Nah, terus? makanya kan sekali lagi ya saya bilang, sekali lagi nih saya bilang ya kan. Kenapa sih saya pergi dari negara saya? Dan kenapa Anda pergi dari negara Ini negara ini Anda? Anda udah menjurus-jurus. Lo nggak benar nggak? Enggak. Saya bukan menjurus. Tapi Oke, oke, realita yang oke, mau kita sampaikan. Kan pada oke. prinsipnya teman-teman ke Hong Kong itu karena apa sih? Karena merasa di Indonesia itu tidak mampu ya untuk Hmm, kapasitas mendapatkan harga dan nilai yang lebih baik. Benar nggak? iya Makanya benar. mereka pergi ke luar negeri, ke tempat suatu negara, suatu wilayah, di mana punya tingkat perekonomian yang bisa menghargai tenaganya itu lebih. Iya benar. Benar Boleh juga. di. Jadi itu yang membuat Nah, salah satu dirimu keluar dari sana ya nah, untuk mencari cuan di ya sini kan? di Makanya Hong Kong. kan aturan kalau kita bicara goblok-goblokan aja, aku nggak mau bicara pinter-pinteran ya, karena aku memang nggak pinter. Kita bicara goblok-goblokan karena Iya, eh, oke. orang Bob Sadino itu ngasih tahu berpikir secara goblok. Kita goblok aja. Kalau di negara kita bisa memenuhi semuanya dan dihargai semuanya, ngapain kita keluar? Boleh nggak Iya, saya?
Boleh benar, nggak? benar. Makanya kita belajar Ini. mindset. Kita belajar mindset Mm-mm. yang nanti alurnya adalah kita bahas ke bagian teknis gitu loh. Iya kan? Dan Benar, benar. dan kita pun tidak akan terlepas ya sekali lagi karena kita warga negara ya, bangsa Andunasua. Aku nggak tahu ngomong masalah. Ini udah filosofi. Ayo makanya kan. Jadi sekarang kita berbicara yang fundamental aja. Jadi gara-gara kita tidak mempunyai harga di negara kita sendiri, kita mencari harga di tempat lain. Walaupun sebenarnya di tempat lain itu tingkat menghargai orangnya mungkin ya kalau kita bicara Lebih tinggi. masalah Hong Kong lebih tinggi ketika di dibandingkan di negara kita. Apa yang kita dapatkan di sini kita bawa ke negara kita kan lebih tinggi, ya kan? Ya, oke, 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 oke. Logikanya seperti itu. Nah, atas dasar itulah karena Indonesia ini sendiri belum benar-benar sepenuhnya bisa menjaga dan merawat bangsanya karena begitu banyak, karena krisis mental, ya, seperti presiden yang masih menjabat, ya kan, revolusi mental yang disampaikan kan itu tuh. Tapi pada faktanya kalau kita bicaranya skup PMI, di mana revolusi mentalnya? Ya. Iya. Nah, itu loh yang kita mau bicarakan. Nah, Sekarang kita kembali ke pengiriman barang. Jadi hmm, solusinya apa? Karena ini kan tadi saya bilang kita bedah satu-satu. Yang pertama, kenapa kan? Udah jelas kan kenapa sampai saat ini tertunda karena yang satu itu tadi dicurigai ada oknum-oknum yang menyelipkan barang-barang mereka, barang-barang kiriman untuk bisnis, hmm. bukan pure untuk keluarga, untuk dipakai, begitu. Dan Jadi, yang kedua, ah, terus iya, lanjut. yang kedua, maksudnya mungkin pemerintah ini mungkin mencurigai seperti tadi kita bahas bahwa ada oknum-oknum juga di kargo yang ya menyelipkan barang-barang mungkin mereka dan mungkin udah nggak ada pagu berarti atau apa ya kayak Mas Adro bilang nggak tadi Hmm, gitu. hmm. Makanya barang kita yang jadi pertanyaan kenapa selalu pekerja migran yang jadi sasaran begitu. Sebenarnya Kenapa? enggak. Sebenarnya bukan bukan pekerja migran. Tapi sekali lagi, bukan bukan pekerja migran yang menjadi sasaran. Ya, sebenarnya negara itu tidak mensasar siapapun. Tapi kalau kita yang pinter, kira-kira kita bisa jadi bahan untuk pemerasan enggak? Persoalannya itu di situ. Paham nggak? Iya, Kita gitu. ketika kita punya cara berpikir yang tepat, maka sekali lagi mempunyai cara berpikir yang tepat dan pas, maka kita tidak akan menjadi objek. Ya. Ya Jadi sudah, kalau kalau begitu, kalau sampean bilang kenapa selalu pekerja migran, enggak. Saya bicaranya enggak. Di luar sana, sekarang ada kemarin saya baca artikel, kalau sampean tahu, pemenang eh, Uber Cup ya. Ardi B. hmm, Wiranata, Anda pernah tahu? iya, oke. Ardi B. Wiranata yang gengnya Susi Susanti dan Alan Budi Nah, Kusuma tahun 90-an, ternyata dia pindah warga negara Kanada untuk melatih bulu tangkis di sana. Ingat, ya ini ya satu. iya, kembali lagi Oke, karena kan sebentar, nggak sebentar, sebentar. dihargai. Oke. Ya, ini contoh satu aja ya. Satu contoh. Seseorang yang mengharumkan nama negara saja. Seorang BJ Nggak Habibie. dianggap lah, Seorang nggak BJ. dianggap. Seorang BJ Habibie saja. Makanya jangan selalu bilang kenapa kok selalu pekerja migran. Bukan. Ya, Tolong, benar, 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 benar. tolong. Mindset kita nih. Saya nggak mau semua apa-apa pekerja migran itu seolah sebagai objek yang lemah. Ya, saya nggak mau. Yes. Makanya saya nggak pernah akan bilang pekerja migran yang jadi sasaran. Enggak. Kan saya tadi bilang bahwa negara itu dapat duit dari mana sih? Kan persoalannya itu yang harus teman-teman banyak tahu. Ya kan? Ya, Negara dapat oke. duit itu yang pertama dari pajak penduduk. Bayar pajaknya teman-teman. Sumber daya alam yang ada di negara kita. Ya kan? Benar. Apa-apa ngurus kan, apa-apa ngurus KTP, KK Hmm. yang ada biaya-biaya semuanya itu duitnya kan masuk ke negara. Artinya duit siapa kan? Duitnya rakyat. Ya kan? Ya terus para pebisnis yang bayar pajak. Nah itu duitnya negara. Nah sekarang negaranya itu duitnya aja kemana? Itu masalah yang nggak selesai-selesai. Come on guys. Kemana dikorupsi? Nah sudah, wis.
kita bicaranya jangan melebar ke sana. Kita balik lagi ke Ya paketan. udah, Solusi pokoknya intinya begitu solusi dipakai. solusinya. Solusinya Jadi solusinya nah, di solusinya stop dulu kirim barang. Jadi kalau buat saya ya, ini entah ini pekerja migran teman-teman kawan PMI setuju atau enggak, lebih baik kita jangan kirim barang dulu. ya. Kan mau jujur atau enggak, kebanyakan barang bukan cuma dikasih dari majikan. 30% mungkin 25% itu dikasih majikan. Tapi kalau mau jujur kalian beli di sini loh. Kenapa enggak kita beli aja di Indonesia, kasih uangnya ke keluarga, terus nanti mereka beli. Yang satu kita nggak sakit hati loh, kalau ketika kita ada kendala. Oke, kalau Dan saya, kalau solusi dari saya, stop berpikir konsumtif, ya. Kalau mau konsumtif itu yang kepala ke atas, jangan kepala ke bawah, iya, ya. artinya aku begini Mas Andro, kita juga kan sama-sama belajar ya. Nah, Stop aja belanja yang maksudnya seperti tadi yang konsumtif itu. nah, Ya jadi kita tabung aja lah uangnya gimana makanya gitu. mindsetnya itu dibetulkan bahwa saya hanya belanja sesuatu yang saya butuhkan, bukan Iya, benar juga. jangan belanja sesuatu yang saya sukai. Belanjalah Jadi apa yang Anda saya juga butuhkan. ini saya juga lihat ya teman-teman, entah kadang lewat ya mereka paket-paket barang ya. Ada juga minyak goreng, snack-snack. Kan snack di Indonesia ada. Minyak goreng ada loh. Loh, Dan iya. super. Oke, makanya kan itu kan mindset dari Iya, Hong Kong. benar-benar. Oke, dari Hong Kong, ya, oleh-oleh ngerasakan dari Hong Kong. Artinya kebanggaan teman-teman terhadap bangsanya sendiri itu kan boleh dikatakan. Kurang. Nah, saya nggak ngomong loh ya, Anda yang Iya. ngomong. Kalau Jadi untuk maksudnya gini, begini, sama-sama kita belajar. Di nah, Indonesia kan banyak. Biar putaran uang juga di Indonesia berputar dengan nah, baik. nah, Mendingan uang yang ada buat kita belanja kirim yang double-double permasalahannya ya. Satu kita kirim. hmm, Terus udah kirim bayar lagi, bayar kan. Habis itu sampai di sana di pelabuhan atau di mana kargo dapat lagi tantangan kayak gini. Mendingan uang itu kita kirim cuma 30.000, 30.000 maaf, $30 dong. Iya nah, kan? Daripada nah, kita oke. mahal. Nah, sekarang persoalannya lagi ya. Kita kirim duit di Indonesia. Nah, terus yang dijual di Indonesia itu bukan karya-karyanya orang Indonesia. Itu barangnya Cina semua coba. So, so udah intinya begini kan, Coba. kalau garam, minyak kan dari kita, Mas Sandro. Minyak kan dari kita, minyak kelapa, super Ya, mie ada, ya, bahan dari ya, kita. persoalan yang paling sekarang kita bicara ya. Kalau kebutuhan pokok ya is oke lah. Tapi sekarang kebutuhan selain bahan pokok ya kan. Itu coba seberapa besar barang milik negara sebelah yang di sini, yang mempunyai negara yang kita tinggalin di sini itu seberapa banyak barang yang masuk ke Indonesia. Dan itulah yang mulai diramaikan dengan e-commerce yang ada di Indonesia, benar nggak? Artinya Benar benar-benar sih. benar-benar negara kita itu nggak tahu Pokoknya berdayanya gimana. begini, kalau mau cerita tentang negara kita, Mas Andro, ribet. Satu-satu gitu, beda satu-satu ya di Oh konten lah ini. ya enggak, lu enggak, omongan kita kan sudah pada fakta dan kenyataan kalau kita mau berpikir Iya, sudah seperti itu. Jadi ya sekarang benar-benar. ya, yang penting kita betulkan mindsetnya, hindari barang Mindset. yang sifatnya konsumtif. Jadi jangan membeli Iya, karena suka, tapi belilah sesuatu karena itu kebutuhan Anda. iya benar. Jadi Nah, teman-teman pekerja migran lebih baik uang itu kita simpan dan mungkin lebih banyak menabung lah karena kita kan sekarang lagi bekerja di sini biar uang kita nggak sia-sia atau muter em, apa motivasi untuk trading saham kah belajar daripada beli barang ya benar. hati-hati loh ya, hati-hati loh. Kalau Anda ngomongnya trading saham, kalau mereka nggak siap kena jantung mampus loh ya. Tahu-tahu. Enggak, Nah, gini price Mas Andro, turun. daripada 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 Dan yang ini kan. naik, ayo bullish dan satu lagi naik dan turun itu tidak tidak dia prediksi. Ah, itu mental kan? Nah, Itu juga uangnya hilang, mental. uangnya hilang loh ya, hati-hati loh ya. Ya sekali.
Kalau saya simpel aja, kalau saya simpel ya. Iya, maksudnya gini Mas Andro, biar kita kan level up dikit lah ya. Ini Walaupun kita ini cuma pekerja migran, ya jangan kalau mereka tuh saya selalu menganggap remeh kita gitu. ya kalau saya yang sesuai kemampuan saja. Kalau saya ya beli HP, beli kamera, gunakan dan belajarlah untuk Iya, bikin konten. benar, benar, benar. Karena masa depan semuanya, e-commerce semuanya itu dijualnya di sosial media ya. Kalau dijualnya di Iya. sosial media kan promonya juga di sosial media. Promo di Ya sosial. kalau Nah, saya Mas Andro, kalau promosinya di sosial media apa yang dipakai? Konten kan? Sudah belajarlah bikin konten yang baik dan benar. Selesai tuh. ya, maka dari itu Mas Andro mindset kembali lagi kepada masing-masing mindset dan pikiran masing-masing begitu Mas Andro. Kita Hmm. kan nggak bisa maksa setiap pilihan orang kan, tapi setidaknya kita belajar sama-sama lah begitu ya. Jadi balik lagi ke tentang pengiriman barang ya, Oke, cukai kasih dan kargo kesimpulan, dan lain-lain. closing statementnya, silakan. Kesimpulan, Iya. kesimpulan, Mm-mm. ya kesimpulan ya stop lah, stop dulu kirim-kirim barang. Mendingan uang kita tabung dan itu dijadikan investasi ke depan. Kalau kita ada uang beli tanah, bikin rumah yang bagus, stop kirim barang yang hasilnya hanya berujung Ribut, ke sampahnya ribut. atau gimana? Ujungnya ribut, ujung Dan ujungnya ujungnya ribut, sakit hati, ujungnya sakit sakit hati. hati. Benar. Bandingan kalau pokoknya intinya begini, mindset kita harus rubah biar biar ya ke depan artinya kita datang ke Hong Kong kerja keras ada hasil gitu. Oke? Jadi Ya, teman-teman semua, mungkin hari ini cukup untuk membahas tentang bea cukai dan kargo dan pengiriman barang ini yang sangat unik. Kita bertemu lagi di konten berikut. Oke, tetap semangat, tetap berpikiran positif. Bye bye. bye. Yuk.